Mengejutkan bikin heboh. Media Vietnam terpukau dengan program naturalisasi timnas Indonesia. Bagaimana Jens Raven mengubah segalanya dan membuat timnas Indonesia jadi sorotan dunia. Ini detailnya. Bikin gempar. Matthew Baker yang tampil memukau bersama timnas Indonesia U16 kini jadi rebutan. Australia U17 siap membajak jelang kualifikasi Piala Asia U17. Apa yang membuat Baker jadi target utama? Drama panas. Nova Arianto meeting dengan keluarga Matthew Baker setelah pemain muda ini dibajak Australia. Apakah timnas Indonesia U16 kini dalam kecemasan menjelang kualifikasi Piala Asia U17? Kejutan besar. Reaksi Matthew Baker setelah dipanggil Australia U17. Sinyal mengejutkan yang langsung dia berikan bisa mengubah segalanya. Detailnya terungkap di sini. Ini baru top. Striker Feyenoord Fabiano Francisco Rus didekati untuk bela timnas Indonesia. Apa alasan dibalik rayuan mengejutkan ini dan bagaimana dampaknya bagi timnas? Langkah gemilang. Erick Thohir menggelar rapat Exco PSS. Bocoran mengejutkan tentang timnas Indonesia putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan strategi menakjubkan untuk Piala AFF Senior 2024. Bikin heboh. Media Cina sindir timnas Indonesia sebagai tim Belanda versi Asia karena naturalisasi pemain. Apa maksud dibalik sindiran ini dan bagaimana timnas Indonesia menanggapi? Kabar terpanas. Indra Syafri dan timnas Indonesia U19 dapat hadiah spektakuler, uji coba melawan timnas Argentina. Temukan alasan mengapa pertandingan ini bisa mengubah segalanya. Kabar mengejutkan. Peter Huistra tekan bintang timnas Indonesia U19 untuk kembali ke Borneo FC. Mengapa dia harus segera melangkah ke level senior dan apa dampaknya bagi karirnya? Sensasi baru. Ikram Al-Ghifari jadi kiper terbaik di ASEAN Cup U19. Apakah dia akan jadi pesaing berat Hernando Ari di timnas Indonesia senior? Temukan apa yang bisa mengubah dinamika timnas. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Mengejutkan bikin heboh. Media Vietnam terpukau dengan program naturalisasi timnas Indonesia. Bagaimana Jens Raven mengubah segalanya dan membuat timnas Indonesia jadi sorotan dunia. Ini detailnya. Media Vietnam memuji program naturalisasi timnas Indonesia khususnya berkat kontribusi Jens Raven di Piala AFF U19 2024. Jens memainkan peran kunci dalam kemenangan timnas Indonesia atas Thailand di final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol tunggal Jens membawa Garuda Nusantara meraih gelar juara. Ini merupakan gelar kedua Indonesia di Piala AFF U19 dan yang pertama bagi Jens sejak dinaturalisasi. Kemenangan ini membuat Jens sangat emosional. Setelah pertandingan, ia menangis di pinggir lapangan dan bahkan terus menangis saat diwawancarai. Melihat ketulusan Jens, media Vietnam, Sohaf mulai mengakui efektivitas program naturalisasi Indonesia. Dalam laporannya, mereka menyarankan agar Vietnam memperhatikan bagaimana Indonesia berhasil menjalankan program ini. Melihat air mata Jens Raven, kita mungkin perlu memikirkan kembali perdebatan apakah kebijakan naturalisasi Indonesia efektif dalam jangka panjang. Tulis Soha. Soha juga mencatat bahwa PSSI kini mulai fokus pada naturalisasi pemain muda. Sebelumnya mereka banyak menaturalisasi pemain yang lebih tua, tetapi sekarang mereka melihat potensi jangka panjang dengan mendatangkan pemain muda. Setelah menaturalisasi pemain ras campuran yang lebih tua untuk tim nasional, kebijakan sepak bola Indonesia menjadi semakin bijaksana. Mereka banyak menaturalisasi pemain muda yang mampu berkontribusi bertahun-tahun di timnas Indonesia, tulis Soha. Media Vietnam ini juga menyarankan agar Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF dan negara-negara Asia Tenggara lainnya belajar dari Indonesia agar tidak kalah bersaing di masa mendatang.
Daripada memperdebatkan kebijakan Indonesia yang melakukan naturalisasi pemain dan menyebut timnasnya Belanda B, sekarang mungkin saatnya bagi Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mempertimbangkan belajar, tanda Soha. Bikin gempar, Matteo Baker yang tampil memukau bersama timnas Indonesia U16 kini jadi rebutan. Australia U17 siap membajak jelang kualifikasi Piala Asia U17. Apa yang membuat Baker jadi target utama? Australia baru saja mengumumkan daftar 24 pemain yang akan membela tim U16 dalam agenda Pacific Australian Sports Football Tour. Di antara 24 pemain tersebut terdapat nama Matteo Baker yang pernah memperkuat timnas Indonesia U16. Australia U16 sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Babak kualifikasi ini akan berlangsung dari 1 hingga 9 Oktober 2024. Dalam babak kualifikasi, Australia berada di grup G bersama Indonesia, Kuwait tuan rumah, dan Kepulauan Mariana Utara. Pelatih Brad Maloney memulai persiapan Australia pada awal Agustus 2024. Maloney memanggil 24 pemain untuk mengikuti Pacific Australian Sports Football Tour, di mana mereka akan menjalani 3 laga uji coba. Selama agenda Pacific Australian Sports Football Tour, Australia akan menghadapi tim-tim dengan usia lebih tinggi, termasuk tim U19 dari Kepulauan Solomon 2 kali dan Vanuatu. Menariknya, dari 24 pemain yang dipanggil Brad Maloney, ada satu nama yang sudah dikenal oleh publik Indonesia, yaitu Matteo Baker. Ia adalah bagian dari skuad timnas Indonesia yang bermain di Piala AFF U16 2024. Baker tampil dalam 4 pertandingan dan mencatatkan 1 assist selama turnamen tersebut. Pada turnamen itu, Indonesia finish di posisi ketiga setelah kalah dari Australia di babak semifinal. Matteo Baker bisa memperkuat timnas Australia karena memiliki darah Australia dari ayahnya. Sementara itu, darah Indonesia mengalir dari ibunya yang lahir di Jakarta. Nama tengahnya Sitorus menandakan bahwa ia memiliki darah Batak. Matteo Baker lahir dan besar di Australia. Ia memulai karier sepak bola di Melbourne City FC U18 dan sebelumnya juga pernah bermain untuk Malvern City dan Box Hill United. Drama panas. Nova Arianto meeting dengan keluarga Matteo Baker setelah pemain muda ini dibajak Australia. Apakah timnas Indonesia U16 kini dalam kecemasan menjelang kualifikasi Piala Asia U17? Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto berbicara mengenai kabar bahwa Matteo Baker dipanggil ke timnas Australia U16 menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova belum bisa memberikan banyak informasi mengenai Matteo Baker karena ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan keluarga pemain berusia 15 tahun tersebut. Matteo Baker adalah pemain kunci timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Pemain yang berasal dari Melbourne City di Australia ini bermain 4 kali, 3 di antaranya sebagai starter. Sabar dulu ya. Kami akan segera mengadakan pertemuan dengan keluarga Matteo Baker. Jadi, tunggu saja update selanjutnya, kata Nova saat dikonfirmasi oleh Bola.net. Media sosial ramai saat Australia mengumumkan daftar pemain mereka untuk 3 pertandingan uji coba mendatang. Tim Australia terus mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Matteo Baker masuk dalam daftar 24 pemain Australia untuk menghadapi timnas Kepulauan Solomon U19 di National Stadium Honiara pada 15 dan 18 Agustus 2024. Matteo Baker juga akan memperkuat Australia dalam pertandingan melawan timnas Vanuatu U19 di Freshwater Stadium, Port Vila pada 21 Agustus 2024. Matteo Baker lahir di Melbourne, Australia pada 13 Mei 2009. Ibunya berasal dari Jakarta dan nama tengahnya adalah Sitorus, yang menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki darah Batak. Kejutan besar.
Reaksi Matteo Baker setelah dipanggil Australia U17. Sinyal mengejutkan yang langsung dia berikan bisa mengubah segalanya. Detailnya terungkap di sini. Pemain timnas U16 Indonesia Matteo Baker memberikan reaksi terhadap pemanggilannya ke timnas Australia U17. Baker mengunggah foto di Instagram pribadinya yang tampaknya mengisyaratkan tanggapannya mengenai pemanggilan tersebut. Pada Rabu hari ini, Australia U17 baru saja mengumumkan daftar 24 pemain untuk agenda Pacific Ausports Football Tour. Di antara 24 pemain itu, terdapat nama Matteo Baker yang pernah membela timnas U16 Indonesia. Agenda Pacific Ausports Football Tour ini digunakan sebagai persiapan Australia U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Babak kualifikasi akan berlangsung dari 1 hingga 9 Oktober 2024. Dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025, Australia tergabung dalam grup G bersama Indonesia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Pacific Ausports Football Tour ini akan melibatkan 3 pertandingan uji coba yang dimulai pada awal Agustus 2024. Menariknya, dalam daftar pemain Australia U17, ada satu nama yang tidak asing bagi penggemar sepak bola Indonesia, yaitu Matteo Baker. Matteo Baker merupakan bagian dari skuad timnas U16 Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto pada Piala AFF U16 2024. Ia membantu timnas U16 Indonesia meraih posisi ketiga dalam turnamen tersebut. Menurut regulasi, Matteo Baker memang bisa membela timnas Australia karena memiliki darah Australia dari ayahnya. Sementara itu, darah Indonesia mengalir dari ibunya yang lahir di Jakarta. Matteo Baker lahir dan besar di Australia serta memulai karir sepak bola di sana. Namun Baker tampaknya memberi isyarat tentang pemanggilannya ke Australia U17. Melalui Instagram pribadinya, Matteo Baker mengunggah foto dirinya saat membela timnas Indonesia dengan bendera merah putih Rabu siang tadi. Dalam foto itu, Baker terlihat membelakangi kamera dan berinteraksi dengan penonton di tribun stadion. Unggahan Instagram story tersebut mungkin merupakan sinyal bahwa Baker menolak pemanggilan Australia U17. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Matteo Baker mengenai pemanggilan tersebut. Ini baru top. Striker Feyenoord Fabiano Francisco Rus didekati untuk bela timnas Indonesia. Apa alasan dibalik rayuan mengejutkan ini dan bagaimana dampaknya bagi timnas? Pemain keturunan Indonesia Fabiano Francisco Rus ikut berkomentar di postingan Instagram Jens Raven setelah timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024. Jens Raven memang mengalami minggu-minggu yang menyenangkan bersama timnas Indonesia U19 selama berkompetisi di Piala AFF U19 di Surabaya, Jawa Timur. Penyerang berusia 18 tahun ini mengakhiri turnamen dengan manis karena membawa timnas U19 menjadi juara setelah mengalahkan Thailand U19. Kemenangan ini semakin spesial bagi Jens Raven karena ia mencetak satu-satunya gol Indonesia di menit ke-17, memanfaatkan sundulan dari Kadek Arol dalam skema tendangan sudut. Keberhasilan Jens Raven dan timnya diabadikan di Instagram pribadinya, yang langsung mendapat banyak tanggapan dari netizen, termasuk pemain timnas Indonesia dan pemain keturunan lainnya. Salah satu pemain keturunan yang ikut memberikan respons adalah Fabiano Francisco Rus, seorang pemain muda keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Feyenoord. Di kolom komentar Instagram Jens Raven, Rus hanya memberikan emotikon mata berbinar hati yang langsung mendapat tanggapan dari netizen. Banyak netizen menggodanya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Come on Indonesia bro, tulis salah satu sobat Garuda. Let's go to join national team, imbuh sobat Garuda lain. Nama Fabiano Rus sempat mencuat karena pernah direncanakan untuk ikut program naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun rencana naturalisasi itu batal seiring dengan batalnya perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Rus pun melanjutkan karirnya di Feyenoord. Fabiano Rus saat ini membela Feyenoord U21 setelah sebelumnya menjadi pemain akademi klub Belanda tersebut.
Musim lalu ia mencatatkan 24 penampilan di semua ajang dengan torehan 9 gol. Langkah gemilang, Erick Thohir menggelar rapat Exco PSS. Bocoran mengejutkan tentang Timnas Indonesia, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan strategi menakjubkan untuk Piala AFF Senior 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan rapat komite eksekutif PSSI di Jakarta pada Selasa kemarin. Rapat ini membahas banyak agenda penting. Selain Erick Thohir, rapat Exco PSSI tersebut juga dihadiri oleh 2 wakil ketua umum PSSI, yaitu Zainuddin Amali dan Ratu Tisha Destria. Anggota Exco PSSI yang hadir termasuk Sumarji, Muhammad Arya Sinulinga, Eko Setiawan, serta Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Erick Thohir menyampaikan bahwa rapat Exco PSSI ini membahas berbagai tim nasional, termasuk Timnas Indonesia U20, Timnas Indonesia U17, dan Timnas Wanita Indonesia. Memimpin rapat dengan para Exco PSSI terkait agenda Timnas Indonesia U20, Timnas Indonesia U17, dan Timnas Wanita Indonesia, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala AFF Senior 2024. Timnas Indonesia U20 akan berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U17 akan berjuang di kualifikasi Piala Asia U17 2025, sedangkan Timnas Wanita Indonesia akan berlaga di Piala AFF Wanita 2024. Kami akan mempersiapkan yang terbaik termasuk pemusatan latihan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk semua pemain, pelatih, dan ofisial, tutur Erick Thohir. Dukungan ini bertujuan agar para pemain bisa bermain dengan maksimal saat membela Garuda. Bismillah, jelas Erick Thohir. Bikin heboh, media Cina sindir Timnas Indonesia sebagai tim Belanda versi Asia karena naturalisasi pemain. Apa maksud dibalik sindiran ini dan bagaimana Timnas Indonesia menanggapi? Media Cina Sohu menyindir Timnas Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia. Hal ini karena banyak pemain naturalisasi asal Belanda yang memperkuat Timnas Indonesia saat ini. PSSI memang sedang gencar melakukan program naturalisasi untuk pemain keturunan Indonesia. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Belanda seperti Tom Haye, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan lainnya. Situasi ini menjadi sorotan media Cina menjelang pertemuan antara Timnas Indonesia dan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim berada dalam grup yang sama yakni grup C bersama Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Media Cina menilai Timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, bahkan lebih besar dibandingkan rival lainnya seperti Bahrain. Sohu berpendapat demikian karena melihat kondisi skuad Timnas Indonesia yang semakin kuat saat ini. Mereka mengatakan bahwa Timnas Indonesia telah meningkatkan kekuatan di semua posisi. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia telah melakukan naturalisasi besar-besaran, tulis media Cina Sohu. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain di lini depan, gelandang, bek, dan penjaga gawang sehingga menjadi tim Belanda versi Asia, jelas media tersebut. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke Arab Saudi pada 6 September 2024. Sementara itu, Cina akan menantang Jepang pada 5 September 2024. Pertemuan antara Timnas Indonesia dan Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober 2024 dengan Cina sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Kabar terpanas, Indra Syafri dan Timnas Indonesia U19 dapat hadiah spektakuler, uji coba melawan Timnas Argentina.
Temukan alasan mengapa pertandingan ini bisa mengubah segalanya. Timnas Indonesia U19 mendapat hadiah spesial setelah meraih gelar juara Piala AFF U19 2024. Tim asuhan Indra Syafri itu akan menghadapi laga bergengsi melawan timnas Argentina. Diketahui, Indonesia U19 berhasil meraih sukses di Piala AFF U19 2024 dengan kemenangan 1-0 atas Thailand di laga final, membawa pulang gelar juara kedua mereka setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2013. Selain gelar juara, beberapa penghargaan individu juga diraih oleh pemain Indonesia. Kapten tim Donny Tri Pamungkas dinobatkan sebagai pemain terbaik, sementara Iqbal Al-Ghifari terpilih sebagai kiper terbaik. Meskipun meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024, itu bukanlah tujuan akhir bagi pelatih Indra Syafri. Target utama Indra Syafri adalah membawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sebagai hadiah atas keberhasilan mereka, PSSI memberikan kesempatan bagi Timnas Indonesia U19 untuk menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan pada Agustus hingga September 2024. Selama di Korea Selatan, tim juga akan berkesempatan untuk bertanding melawan Argentina. Jens Raven dan kawan-kawan akan ikut serta dalam turnamen yang bernama Seoul Earth on Ice Cup. Turnamen ini akan diikuti oleh 4 negara, Indonesia, Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Berikut jadwal pertandingan Seoul Earth on Ice Cup 28 Agustus 2024 Indonesia versus Argentina. 30 Agustus 2024 Indonesia versus Thailand. 1 September 2024 Indonesia versus Korea Selatan. Seoul Earth on Ice Cup akan menjadi bagian penting dari program Indonesia untuk menembus putaran final Piala Dunia U20 2025. Turnamen ini adalah langkah awal menuju target besar tersebut. Turnamen ini juga menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U19 untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada September 2024, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah grup F. Indonesia harus lolos ke Piala Asia U20 2025 jika ingin berlaga di Piala Dunia U20 2025. Tidak hanya lolos, tim asuhan Indra Syafri juga harus mampu menembus babak semifinal untuk mendapatkan slot bermain di Piala Dunia U20 2025. Kabar mengejutkan, Peter Huistra tekan bintang Timnas Indonesia U19 untuk kembali ke Borneo FC. Mengapa dia harus segera melangkah ke level senior dan apa dampaknya bagi karirnya? Pelatih Borneo FC Peter Huistra meminta dua pemainnya, Muhammad Alfarezi Buffon dan Rizjar Nurfiat, untuk segera kembali dari Timnas Indonesia U19. Kedua pemain ini baru saja membantu Timnas Indonesia U19 memenangkan Piala AFF U19 2024 dengan mengalahkan Thailand di final. Alfarezi yang akrab dipanggil Ezi dan Rizjar sudah cukup lama meninggalkan Borneo FC. Mereka bahkan absen dalam Piala Presiden 2024. Kami memiliki Ezi, Buffon, dan Rizjar di tim kami. Kami sangat bangga dengan pencapaian yang diraih Timnas Indonesia U19, ujar Huistra kepada wartawan. Kami sangat senang bahwa dua pemain kami terlibat, terutama Ezi saat semifinal. Dia memiliki peran besar, jadi saya tahu ketika kamu memenangkan sesuatu, kamu harus melakukan tur besar. Kamu harus mengunjungi wali kota, gubernur, pemilik, bahkan mungkin presiden, meskipun dia mungkin sangat sibuk. Ezi harus kembali ke Borneo FC sekarang. Dia harus bermain di tim senior. Langkah selanjutnya yang harus dia lakukan adalah bermain di tim senior, lanjut Huistra. Alfarezi menjadi andalan di lini belakang Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Bek berusia 18 tahun ini membentuk benteng tangguh bersama Kader Arel dan Iqbal Gwijangge. Alfarezi mulai menonjol musim lalu ketika diberikan kesempatan oleh Borneo FC untuk bermain beberapa kali. Total sudah tampil 9 kali sejak debut pada April 2023.
Jika mereka ingin berkembang dan bermain di Timnas Indonesia Senior, mereka harus bermain di Liga. Mereka harus mengikuti peraturan U22 dan bermain di Liga 1, ujar Huistra. Ini lebih baik daripada hanya bermain di turnamen. Bagus jika mereka memenangkannya, tapi sekarang mereka harus melangkah ke tim senior. Sepak bola senior sangat berbeda dibandingkan bermain melawan Thailand atau tim lain di U19. Mereka harus bermain sekarang. Ezi bermain di tahun lalu dan sering tampil di tim senior. Itu sebabnya saya bilang dia bagus. Dia tidak seharusnya bermain terlalu lama di pertandingan U19, jelas Huistra. Namun Borneo FC mungkin akan kehilangan Al-Farzi lebih lama karena Timnas Indonesia U19 akan menggelar training center pada 11 Agustus 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia U19 akan berpartisipasi di Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Korea Selatan pada akhir Agustus sampai awal September 2024. Turnamen ini juga akan diikuti oleh tuan rumah Korea Selatan, Argentina, dan Thailand yang akan berlangsung di Seoul Mokdong Stadium, Korea Selatan. Sensasi baru, Ikram Al-Ghifari jadi kiper terbaik di ASEAN Cup U19. Apakah dia akan jadi pesaing berat Hernando Ari di Timnas Indonesia Senior? Temukan apa yang bisa mengubah dinamika Timnas. Kiper Timnas U19 Indonesia Ikram Al-Ghifari diyakini bisa menjadi andalan Timnas Indonesia di level senior di masa depan. Seperti diketahui, Ikram tampil sangat baik pada ajang ASEAN Cup U19 2024. Ia menunjukkan performa gemilang dalam menjaga gawang Garuda Nusantara. Pemain asal Sumatera Barat ini hampir mencatat hasil sempurna di turnamen tersebut. Dari 5 laga yang dimainkan, Ikram mencatat 4 kali nirbobol. Sayangnya gawangnya kebobolan saat Indonesia bertemu Timor Leste di laga terakhir Grup A. Meski begitu, Ikram tetap mendapatkan penghargaan individu sebagai penjaga gawang terbaik turnamen ini. Prestasi pemain berusia 18 tahun ini juga menarik perhatian kiper senior Nadeo Argawinata. Nadeo yang sempat menjadi pilihan utama di Timnas Indonesia mengaku terpukau dengan penampilan Ikram. Kiper Borneo FC itu menyatakan bahwa juniornya tersebut memiliki potensi yang sangat besar, terutama dengan postur tubuhnya yang menjulang. Ikram saat ini memiliki tinggi 183 cm dan mengingat usianya yang masih 18 tahun, dia masih bisa tumbuh lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Dia Ikram sangat berpotensi ya, dia punya postur badan yang bagus, kata Nadeo dikutip dari Tribun News. Dengan semua kemampuannya, Ikram dianggap bisa menjadi andalan skuad Garuda di level senior pada masa depan. Nadeo juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan pada kiper Semen Padang tersebut. Ya, dia sangat berpotensi dan semoga bisa menjadi pemain timnas senior di masa depan. Kita dukung aja terus, semoga dia konsisten dan tetap suka bermain bola, puji Nadeo Argawinata. Di sisi lain, persaingan posisi kiper di tim merah putih semakin ketat. Saat ini, pos utama masih dipegang oleh Hernando Ari. Ada juga nama Adi Satrio dan Nadeo yang menjadi pelapis kiper Persebaya Surabaya. Namun dalam beberapa waktu ke depan, ada juga kiper keturunan Indonesia Belanda, Martin Paes, yang mungkin bergabung. Paes masih harus mengikuti persidangan di pengadilan arbitrase olahraga terlebih dahulu sebelum kemungkinan bergabung dengan tim besutan Shin Tae-yong.